Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah literatur kita. Pernah kepikiran nggak sih kalau teks-teks klasik Islam itu ternyata bukan cuma sekedar catatan sejarah yang usang? Malahan, ini tuh panduan yang luar biasa praktis. Bisa banget dipakai buat mencahin dilema sehari-hari, sampai skenario modern yang ekstrem sekalipun. Hari ini, kita bakal membedah wawasan dari kitab Sabilal Muhtadin. Dan percaya deh, setelah ini kalian bakal kaget ngelihat betapa relevannya panduan ini buat hidup kita sekarang. Oke, langsung aja kita mulai ya. Agenda kita kali ini. Pertama, fikih praktis Sabilal Muhtadin. Kedua, aturan sholat Id. Ketiga, masjid atau tanah lapang. Keempat, keringanan sholat musafir. Dan kelima, menghitung jarak safar. Bagian 1. Fikih praktis Sabilal Muhtadin. Kita mulai dengan mahakarya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu kitab Sabilal Muhtadin. Buku ini tuh bukan cuma kumpulan teori aja loh, tapi benar-benar panduan praktis yang tujuannya ngebawa kemudahan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau nanya nih, menurut kalian, di mana sih tempat yang paling afdol buat melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Apakah di dalam bangunan atau di luar ruangan? Pertanyaan simpel ini ternyata memunculkan perdebatan seru antara mempertahankan tradisi murni dan memastikan keamanan praktis. Biar lebih kebayang, coba deh imajinasikan skenario ini. Kalian lagi di daerah yang emang udah tradisi banget buat sholat Id di lapangan terbuka yang luas. Tapi, kebetulan lapangan itu posisinya persis di kaki Gunung Sindoro. Iya, gunung berapi yang masih aktif itu. Tiba-tiba, milih lokasi sholat bukan lagi sekedar soal mana yang lebih afdal kan? Ini udah urusan keselamatan nyawa. Bagian 2. Aturan pelaksanaan sholat Id. Menarik ya, tapi sebelum kita jawabin dilema Gunung Sindoro tadi, mending kita pahami dulu aturan dasarnya. Ternyata, rekomendasi adab ibadah ini tuh rapi dan tertata banget. Sholatnya dimulai setelah matahari terbit sampai sebelum waktu zuhur tiba. Terus, kita dianjurkan jalan kaki kalau emang mampu. Dan rute berangkat sama pulangnya itu dibedain. Ini benar-benar cara yang cerdas banget buat nyebarin syiar Islam dan nambah silaturahmi. Buat perempuan yang udah sepuh, dianjurkan pakai baju sederhana aja tanpa wangian berlebih biar tetap khusyuk. Nah, imamnya sendiri justru dianjurkan datang pas sudah mau dekat banget sama waktu sholat. Sangat praktis kan? Bagian 3. Masjid atau tanah lapang? Nah, ini dia nih inti dari perdebatan yang kita singgung di awal tadi. Pemikiran para ulama besar itu ternyata terbagi dengan sangat jelas. 3 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali, semuanya sepakat lebih milih pelaksanaan sholat Id di tanah lapang. Alasannya logis banget sih, mereka ngikutin praktek langsung dari Rasulullah SAW buat ngumpulin umat dalam jumlah besar, sekaligus memperlihatkan persatuan dan syiar Islam secara terbuka. Tapi, mazhab Syafi'i punya sudut pandang yang beda nih, mereka lebih mengutamakan pelaksanaannya di dalam masjid. Penulis Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu ternyata sejalan banget sama pandangan mazhab Syafi'i ini. Kenapa harus masjid? Karena masjid itu punya kemuliaan dan kesucian yang udah melekat secara inheren. Jadi, selama masjidnya itu muat buat nampung semua jamaah yang datang, ibadah di tempat mulia ini dianggap lebih utama daripada di lapangan terbuka. Dan pandangan ini benar-benar jadi solusi brilian buat dilema Gunung Sindoro kita. Kalau tanah lapangnya itu berisiko tinggi, entah karena ancaman erupsi gunung berapi atau mungkin cuaca yang ekstrim, preferensi mazhab Syafi'i buat berlindung di masjid ini masuk akal banget. Masjid yang kokoh nggak cuma melindungi nyawa kita, tapi juga bikin ibadah jauh lebih khusyuk karena kita nggak dihantui rasa was-was. Tradisi tetap jalan, tapi keselamatan pastinya tetap diutamakan. Bagian 4. Keringanan salat untuk musafir. Luar biasa kan gimana teks klasik ngasih ruang buat akal sehat dan keselamatan. Nah, sekarang kita beralih ke bentuk fleksibilitas yang lebih sering kita temuin di kehidupan sehari-hari. Qashar, alias meringkas sholat pas kita lagi jalan jauh. Aturan ini emang khusus dirancang buat ngeringanin beban musafir. Kalian diperbolehkan meringkas sholat yang jumlahnya 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya jadi 2 rakaat aja. Tapi ingat, maghrib dan subuh itu mutlak nggak bisa diringkas ya. Yang bikin takjub, aturan ini juga berlaku buat sholat qadha. Jadi misal kalian nggak sengaja kelewat sholat pas lagi dalam perjalanan safar, kalian tetap boleh mengkosornya pas diganti nanti. Aturan yang benar-benar teliti. Bagian 5. Menghitung jarak safar. Tentu aja, buat dapat keringanan ini, perjalanan kalian harus memenuhi syarat jarak tertentu. Dan disinilah kita ketemu tantangan yang seru. Gimana caranya nerjemahin ukuran jarak perjalanan pakai unta di zaman kuno ke dalam sistem kilometer metrik yang biasa kita pakai buat road trip sekarang. Ini udah kayak mecahin kode sejarah bertingkat sih.
Teks klasik nyebutin jarak minimumnya itu 2 marhalah. Berapa 2 marhalah itu? Itu sama dengan 4 barit, kita turunin lagi. 4 barit itu setara dengan 16 farsah, dan ujungnya 16 farsah itu nilainya sama dengan 48 mil dalam ukuran zaman dahulu. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kalau semua ukuran historis itu dikonversi ke sistem metrik modern kita, ketemulah angka ajaib ini, kurang lebih 85 km. Yaps, inilah batas jarak perjalanan yang ngaktifin keringanan luar biasa dari syariat Islam buat kalian hari ini. Kalau kita coba intip pandangan dari 4 mazhab besar soal jarak ini, kita bakal lihat betapa harmonisnya mereka. Semuanya ada di kisaran angka yang saling berdekatan. Hanafi di kisaran 88-90 km, sementara Maliki, Syafi'i, dan Hambali seragam di kisaran 80-85 km. Sekali lagi, kitab Sabil al-Muhtadin ngambil standar mazhab Syafi'i, yaitu menetapkan jarak sah sekitar 81-85 km untuk boleh mulai qashar. Inti dari semua yang kita bahas ini gampang banget disimpulkan. Entah itu pas kalian harus nyari tempat aman dari ancaman gunung berapi, atau pas lagi capek banget nyetir puluhan kilometer di jalan tol antar kota, syariat Islam itu gak pernah hadir buat bikin hidup jadi susah. Ia hadir dengan struktur dan kebijaksanaan yang tinggi, ngasih kemudahan yang benar-benar menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas umatnya. Ini bawa kita ke satu pemikiran akhir nih. Fakta bahwa sebuah teks klasik yang ditulis berabad-abad lalu bisa dengan sangat presisi mandu kita melewati erupsi gunung aktif sampai ngatur karo trip lintas kota saat ini, itu ngebuktiin banget betapa dinamisnya hukum ini. Teruslah menggali dan teruslah belajar. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah literatur kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.